Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Kurang Berbagi. Kali ini saya mau ajak kalian jalan-jalan ke salah satu destinasi alam yang cukup terkenal ya di Bogor, yaitu Curug Seribu. Perjalanan kita hari ini akan kita mulai dari stasiun Bogor yang mungkin cukup ikonik ya. Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bender, di mana tempat Curug Seribu itu ada ya. Nah, penasaran gimana keseruannya? Yuk ikutin terus petualangannya sendiri. Jadi perjalanan kita hari ini cukup panjang, yaitu kita mulai dari stasiun Bogor, terus lewat Gunung Batu, lewat Laladon, lewat Dramaga, menuju Ciampea. Di Ciampea kita berbelok nanti dan meninggalkan jalan utama, mulai masuki wilayah Pamijahan dan perlahan mendekati kaki Gunung Salak dan kawasan Gunung Bunder ya, pariwisata seperti itu. Oke, kembali kita mulai. Oke, jadi kita sekarang masih berada di Pasar Anyar ya, dimana kita baru mulai dari stasiun Bogor mau berangkat ke Pamijahan ya, tepatnya di kawasan pariwisata Gunung Bunder. Nah, sebenarnya nanti di kawasan tersebut tuh nanti banyak sekali curug, cuman pada hari ini kita akan coba untuk masuk ke Curug Seribu saja ya. Kita akan lihat bagaimana perjalanan kita dan bagaimana suasana yang ada di sana. Nah, sekarang ini posisi sekarang berada di Pasar Anyar yang baru lewat dari stasiun Bogor. Kita akan coba dulu untuk melewati Gunung Batu, setelah itu ke Lalat. Oke, di sini kita mau lewat Gunung Batu dulu. Di sini jalan cukup nanjak ya, karena memang kalau misalkan ke arah Ciomas ataupun ke arah Dramaga itu memang merupakan dataran tinggi, sehingga jalannya itu arahnya itu cukup menanjak gitu. Nah, dari sini kita ada pertigaan, yang sebelah kiri itu ke Ciomas dan yang sebelah kanan itu ke arah Gunung Batu dan bisa ke Dramaga dan lain-lain. Nah, di sini kita coba ke arah kanan. Ya, kebetulan di hari ini kita berangkat pada tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan ya. Jadi mungkin untuk pagi hari itu cukup sepi, karena dimana orang-orang tuh mungkin pada acara ya, apalagi untuk anak-anak sekolah yang memang harusnya itu libur itu. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai di Terminal Laladon. Jadi di sini merupakan salah satu tempat spot di mana adanya terminal angkot ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Jasinga, ke Labuan ataupun ke Ciampea itu, kalau misalkan menggunakan transportasi umum bisa lewat di Terminal Laladon ini. Jadi di sini ada angkot-angkot yang memang bisa berangkat dari kota Bogor ke Kabupaten Bogor gitu, sampai paling jauh tuh kurang lebih ke Jasinga lah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau ngeteng memakai angkot, itu bisa lewat bisa naik angkot di Terminal Laladon ini untuk menuju Jasinga. Nanti di sana kita bisa ngeteng kembali, naik dari Jasinga ke Cipanas dan lanjut ke Labuan, Rangkas Bitung maksud saya, seperti itu. Oke, saat ini kita sudah sampai di Dramaga ya.
di mana saat ini kita melewati salah satu kampus terbesar juga di Indonesia, yaitu Institut Pertanian Bogor. Nih sebelah kanan ya, yang ini untuk kampus yang Dramaga ya. Nah, kita fun facts-nya di Bogor itu ada 2 kampus untuk IPB, yang S1, S2, S3-nya itu ada di Dramaga, sedangkan untuk program diploma ataupun D4 juga program diploma maksud saya, dan D4 itu atau sekarang namanya sekolah vokasi itu ada di Kota Bogor ya, letaknya itu ada di Cilebende ataupun Gunung Gede. Nah, di sini kita lewat dulu IPB. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah kuliah di sini juga bisa berkomentar gimana perasaannya dan experience-nya ya kuliah di IPB. Karena fun fact ya, membuat video ini juga sebelumnya merupakan alumni IPB ya. Nah, setelah lewat Dramaga kita terus lurus sampai kita akan melewati Ciampea ya. Jadi di sini kita akan lewat dulu Cibanteng, dari Dramaga ke Cibanteng dan lurus. Nah, kalau misalkan ini kebetulan di hari Minggu itu seharusnya ya, kalau misalkan bukan hari 17-an itu biasanya sangat macet sekali gitu, apalagi jika ada long weekend. Nah, sampai jadi orang-orang tuh banyak sekali yang memang pengen berlibur ke Curug-Curug ya, sampai dari Ciampea ke Dramaga itu antriannya cukup padat ya. Nah, pernah satu kejadian pun ketika saya pulang dari Rangkas Bitung ke Bogor, itu antriannya panjang sekali, dari mulai setelah lewat IPB itu sampai mau ke Ciampea gitu. Nah, alhamdulillah di hari ini ya kebetulan ya cukup sepi ya, apalagi masih pagi hari, masih segar, dan ya mungkin karena efek dari 17 Agustus sehingga memang orang-orang pun ya mau liburan juga agak nggak enak juga gitu kan, pasti kan untuk PNS khususnya itu kan harus upacara ya. Mungkin buat orang-orang swasta saja sih yang bisa menikmati long weekend gitu. Oke, kita lanjut lagi ke lurus, di sini lurus sampai ke Ciampea. Oke, sekarang kita sudah sampai di Ciampea ya. Sebentar lagi kita akan melewati belokan yang arahnya akan ke Pamijahan ke arah Gunung Salak. By the way, teman-teman, untuk jarak dari stasiun Bogor sampai ke wilayah Curug Seribu itu ataupun kawasan Gunung Bener itu tuh sekitar 35 km ya. Jadi kalau misalkan kita memakai motor kurang lebih sih hampir 1 jam 20 menit. Tapi kalau misalkan kita membawa mobil gitu, mungkin ya perbedaannya cuma 20 menit lah, sekitar 1 jam 41 menit, itu pun kalau misalkan sedang lancar. Jadi mungkin sebelum kita belok pergi dulu ke Alfamart ya, untuk membeli beberapa perbekalan.
antisipasi jika memang nanti di sana itu di satu sisi harganya lebih mahal, di satu sisi itu pilihannya terbatas gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita akan mampir terlebih dahulu. Oke, kita tadi mampir terlebih dahulu ya ke Indomaret. Saya salah bilang, bukan Alfamaret. Nanti di situ setelah beberapa meter dari Indomaret itu kita belok kiri menuju jalan alternatif ya, yang namanya Jalan Bojong Rangkas Cicadas. Nah, jalan ini sebenarnya salah satu jalan alternatif yang memang cukup banyak ramai lancar ya. Artinya kalau misalkan sebenarnya ada dua pilihan kalau misalkan kita ingin ke Pamijahan. Yang pertama adalah lewat sini ya, lewat Ciampea. Yang kedua adalah ketika kita nanti di Cibungbulang sebelum Delwiliang itu nanti ada juga tuh belokan sebelah kiri. Tetapi memang kalau misalkan kita berasal dari Dramaga, nah mending kita lewat jalan alternatif yang ini. Itu ya, secara jalan sih cukup bagus ya, artinya lumayan tidak ada banyak bolong dan istilahnya keramaian juga tidak terlalu ramai juga mungkin, tapi mungkin tidak selebar jalan yang ada di Cibungbulang ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat tuh banyak sekali orang yang lagi gerak jalan ya, karena memang sekarang itu lagi event ataupun lagi acara 17-an gitu. Jadi mungkin sepinya ini karena memang orang-orang kebanyakan lagi mengadakan acaranya gitu ya di kampung masing-masing, baik itu lagi upacara ataupun lagi lomba. Nah, kita di sini sendiri melihat nih bahwa jalan ini cukup bagus ya kalau misalkan kita lalui ini, apalagi di pagi-pagi. Nah, tapi mungkin kalau misalkan long weekend yang cukup lama ya, nanti ini sebenarnya ini jalannya akan menjadi padat gitu kalau misalkan di hari long weekend biasa yang bukan 17-an seperti itu. Nah, di sini akan lurus terus gitu ya, kita akan ikutin saja jalan ini, jalan besar ini nanti sampai nanti di daerah Pamijahan gitu. Nanti ketika kita akan ketemu lagi pertigaan ya, pertigaan Cikampak lah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini jalan sudah semakin mulai menyempit ya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya bahwa di jalan ini pun sebenarnya kita ada jalur angkot ya. Artinya buat teman-teman yang memang sebenarnya ingin memakai transportasi umum juga tidak perlu khawatir. Cuma atensinya ini memang angkotnya itu cuman sampai lokasi tertentu saja, dan itu pun cukup lama kalau misalkan kita ingin menunggu ya, seperti itu. Tuh. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada angkot yang lalu lalang ya, yang mengantarkan ke Pasar Lewiliang gitu. Nah, di sini apa sih namanya, jalannya cukup lumayan ya, cukup dua mobil lah
seperti itu, berbeda dengan ketika kita pertama kali masuk ke si belokan tadi ya. Nah ini cukup menanjak juga secara kontur jalannya ya. Oke, dari sini sih harusnya sih lurus aja, ikutin jalan aja. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman lupa ataupun tidak tahu cara membaca Google Map ataupun belum sempet ya, artinya teman-teman lihat aja jalan-jalan yang memang banyak orang melintas itu sebenarnya itu juga merupakan masih jalan besar dan memang itu akan mengarah ke Pamijahan ataupun ke daerah kawasan wisata ya, seperti itu. Nah, nanti setelah ini sih sebentar lagi kita akan mendapatkan pertigaan ya. Dan ketika kita melihat ada pertigaan, kita akan belok kiri ya, seperti itu. Nah, sebentar lagi nih kita akan lewat pertigaan kurang lebih. Nah, di sini kita akan belok kiri. Itu. Nah, di sini kita sudah melewati kantor kecamatan Pamijahan ya. Jadi ini lagi sedang mengadakan acara, jadi cukup padat ya di sini. Kita lihat nih banyak sekali anak-anak SMA, udah gitu juga staf-staf dari kecamatan yang memang sedang menunggu untuk melakukan acara atau memang sudah beres ya upacaranya. Oke, jadi di sini cukup padat ya. Lihat nih sebelah kanan kita. Nah, ini sampai kayaknya sih udah beres upacaranya ya. Mungkin karena kalau di kecamatan itu mungkin upacaranya itu lebih pagi ya, karena mereka akan ikut juga mungkin di di kecamatannya ataupun di kabupatennya, seperti itu. Nah, di sini ada kantor kecamatan. Oke, dari sini kita akan lurus aja nih, terus aja kita ikutin jalan ini. Nah, nanti di depan kita akan belok kanan ya, ke arah Gunung Bunder, seperti itu. Ini ada pertigaan nih di sebelah depan nih. Nah, di sini untuk belokan ini cukup berbatu ya, dan jalannya itu ya tidak sebagus dengan jalan sebelumnya ya. Nah, di sini kayaknya kita lewat jalan-jalan pedesaan atau persawahan ya. Kita bisa lihat nih sebelah kiri dan sebelah kanan nih sawah-sawah. Dan kalau misalkan teman-teman merasakan langsung ini bentur tanahnya itu tidak beraturan ya, artinya hanya keretakan-keretakan dan memang mempunyai efek ya. Kalau misalkan kita pakai motor yang bebek seperti itu pasti akan kerasa banget itu untuk getaran-getarannya. Ini jalannya cukup tidak bersahabat ya dengan pengendara motor.
sini cukup menanjak, cukup curam ya. Kalau misalkan di video mungkin agak tidak terlalu terlihat curam, tapi kalau misalkan kita mengendari motor secara langsung ini tuh cukup curam teman-teman. Ini cukup tinggi menurut saya, dan mungkin buat teman-teman yang akan lewat sini nanti itu lebih berhati-hati ya. Kalau bisa sih bannya itu cukup bagus untuk digunakan ya, jadi tolong mungkin bisa diperiksa dulu bannya supaya kita merasa aman ya, seperti itu. Nah, nanti di sini kita belok kiri ya. Jadi sebenarnya jalan yang tadi itu adalah jalan alternatif supaya kita dapat jalan di jalan besar lagi, seperti itu. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan kita ke belakang ini sebenarnya terusan untuk yang jalan ke Cibung Bulang ya, ataupun yang tembusannya ke Lewiliang, seperti itu. Kalau misalkan kita lewat Lewiliang, tapi kan karena kita lewat Bojong Sari, maka kita akan belok ke kiri tadi, seperti kalau misalkan kita melihat di map ya. Nah, di sini jalannya cukup bagus lagi. Nah, kita akan lurus terus sampai nanti mungkin kita bertemu lagi jalan-jalan yang cukup nanjak, seperti itu. Nah, di sini kita belok kiri lagi ya. Kita akan masuk ke dalam jalur untuk masuk ke dalam kawasan wisata Gunung Bunder. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat ini jalannya menanjak dan cukup kecil. Kalau misalkan mobil mungkin bisa, mobil untuk yang mobil kecil ya, tapi satu mobil mungkin. Nah, ini kalau misalkan motor kan bisa sekitar 4 motor, tapi kalau misalkan mobil kayaknya cukup satu mobil ya. Nah, ini lumayan jalannya tidak semulus yang tadi, tetapi juga tidak separah yang sebelumnya, dan ini untuk roadnya itu ataupun jalannya itu cukup menanjak ya. Nah, dari jalan yang tadi banyak sawah, sekarang kita juga masuk lagi ke jalan-jalan perkampungan ya, dimana ini cukup kecil jalannya, yang dimana kiri kanan itu ada bangunan-bangunan rumah ya, dan kadang kita juga menjumpai beberapa sawah ya kalau di sebelah kanan ini. Dan kalau misalkan dari sisi mulusan jalan kayaknya tidak terlalu mulus juga, karena masih banyak getaran-getaran kalau misalkan kita pakai motor ini. Oke, kalau misalkan kita melihat map, sebenarnya ini sudah cukup dekat ya. Artinya kita juga kalau misalkan tadi dari awal sudah hampir 1 jam lebih 30 menit lah. Secara map, kalau misalkan saya lihat map dari sini ya, itu sudah cukup dekat dengan kawasan. Nanti mungkin kita lurus aja di sini sampai kita ketemu dengan pos dari si kawasan wisata Gunung Bunder ya.
Jadi kita sudah masuk dalam kawasan wisata Gunung Bunder. Untuk harga masuk ke dalam kawasan wisata ini itu kalau misalkan kita membawa motor itu seharga 22.000. Jadi kalau misalkan kita 2 orang itu seharga 44.000 seperti itu. Oke, jadi kita sudah sampai ya. Di sini nanti ada petunjuknya bahwa kita sudah sampai di Curug Seribu. Nah, dan kita bisa langsung parkir di sini. Ada parkiran mobil dan motor. Mungkin cukup ini saja sekalian dari video yang bisa saya tampilkan. Kita akan lanjut nanti di part 2 untuk masuk ke dalam curugnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like.